teman-teman, perkenalkan kita di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait laporan hasil seminar literasi keuangan tentang investasi dan pasar modal. Kami dari kelompok 5 dengan saya Esterlina Tambunan, teman saya ada Yuliana To, Imelda Tambunan, dan Rosliana Surat. Kita akan mulai dari pembahasan apa yang dimaksud dengan investasi. Pengertian investasi dari ilmu ekonomi adalah pengeluaran penanaman modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang dan perlengkapan produksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, investasi merupakan penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Kamarudin Ahmad, investasi adalah aktivitas penempatan dana dengan harapan untuk memperoleh tahapan atau keuntungan tertentu. Dan yang terakhir, menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan investor baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha terbuka dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi kesimpulan dari investasi itu adalah kegiatan penanaman modal atau aset guna mendapatkan keuntungan tertentu. Dengan begitu, dana atau aset nasabah yang dibeli atau disetorkan akan memiliki nilai jual yang terus berkembang. Manfaat investasi. Yang pertama, jumlah retur relatif lebih besar. Artinya, salah satu tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan retur sebanyak mungkin. Nasabah tidak bisa meraih hal tersebut melalui tabungan konvensional. Yang kedua, menekan angka inflasi. Nasabah bisa membantu pemerintah dalam menekan angka inflasi karena uang yang beredar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mengurangi kegiatan berbau konsumtif. Ketiga, penghasilan jangka panjang. Ketika melakukan investasi, nasabah dipaksa untuk berpikir dalam jangka waktu panjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Yang keempat, mendorong hidup hemat dan disiplin. Artinya dengan jumlah pendapatan bulanan yang terpotong untuk investasi, nasabah pun harus membuat prioritas keuangan dalam hidup sehingga akan belajar untuk lebih hemat dan disiplin. Dan yang terakhir, mencapai tujuan hidup tertentu. Setiap bentuk investasi memiliki karakteristik tertentu, memungkinkan nasabah untuk memilih jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko masing-masing. Oke, Jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ada 5, yaitu satu, tabungan. Tabungan yaitu memberi kontrol penuh pada nasabah untuk menyimpan uang di bank dan mengambilnya kapanpun diinginkan. Yang kedua, transaksinya sangat mudah, namun bunga tabungan yang ditawarkan relatif kecil. Jenis investasi kedua yaitu deposito. Deposito itu bunga yang ditawarkan cenderung lebih besar daripada tabungan konvensional. Yang kedua, nasabah tidak diperbolehkan mengambil uang dalam jangka waktu tertentu. Jika tetap dilakukan, nasabah akan dikenakan denda oleh bank. Jenis investasi yang ketiga yaitu saham. Saham yaitu nasabah berhak atas kepemilikan suatu badan usaha. Dana yang disetorkan nasabah akan dijadikan modal untuk badan usaha tersebut. Yang kedua, badan usaha akan memberikan keuntungan yang diterima kepada para pemegang saham atau yang disebut sebagai dividen. Jenis investasi yang keempat yaitu obligasi. Obligasi itu surat tanda bukti hutang. Yang kedua, nasabah memberikan hutang kepada pemerintah atau perusahaan tertentu. Yang ketiga, pihak berhutang akan mengembalikan hutang dengan menambah bunga yang jumlahnya lebih besar apabila dibandingkan dengan deposito. Jenis investasi yang kelima yaitu reksadana. Reksadana yaitu penghimpunan dana secara kolektif. Yang kedua, dana yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen. Yang ketiga, keuntungan akan dibagi rata pada para investor. Yang keempat, cocok bagi nasabah yang masih merupakan pemula dalam dunia investasi. Tips memilih investasi yang cocok buat pemula. Satu, sesuaikan sama dengan budget, yaitu jangan memaksakan kalau budget tidak cukup. Yang kedua, self-assessment, yaitu evaluasi diri. Setiap orang memiliki profit risiko yang berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan pilihan investasinya juga. Tips yang ketiga yaitu tentukan tujuan investasi, yaitu start with why. Kalau goalnya butuh uang yang banyak, tentu harus mencari instrumen yang memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Next. Tips cepat ngecek investasi ilegal dan bodong.
Satu, promise, yaitu memberikan janji pasti, untung cepat dan return yang tinggi. Kedua, risk atau resiko, yaitu ngeklaim nggak ada risiko. Yang kedua, biasanya member get member. Yang ketiga, tipsnya yaitu tidak memiliki izin yang jelas. Next. Cara cek perusahaan investasi legal atau ilegal. Halo OJK, phone number 157, email address, terus sama website. Next. Pasar modal adalah pihak yang perlu dijangka panjang, tempat bertemunya, pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial, perusahaan tercatat, dan investor. Mengenal pasar modal, mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial atau saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Naik dikit, Kak. Naik dikit kan nggak kelihatan. Oh, maaf, Kak Esther, ini yang masih yang lama ya. Kak Esther, ini masih yang lama. Yang Yang lama, iya. ini yang lama. Ada slide tadi 12. Pasar modal adalah pihak yang perlu dana jangka panjang, terus tempat bertemunya, terus yang ketiga pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial, yang keempat perusahaan tercatat, yang kelima investor. Next. Yang selanjutnya adalah mengenal pasar modal. Pasar modal adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial atau saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan satu, penawaran umum dan perdagangan efek, dua, perusahaan publik yang bersangkutan dengan efek yang diterbitkannya, dan yang terakhir adalah lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, struktur pasar modal. Orientasi jasa modal terbagi menjadi tiga. Satu, KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Dua, BEI, Bursa Efek Indonesia. KSI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dari BEI, Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, perusahaan efek, menjamin emisi, manajer investasi, perantara perdagangan efek. Kedua, lembaga penunjang, kesediaan biro administrasi efek, wali amanat pemerintah efek. Ketiga, profesi penunjang, akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris. Keempat, emiten perusahaan publik, reksadana. Dan yang terakhir adalah pemodal institusi retail. Yang terakhir, slide selanjutnya. Selanjutnya ada saham, surat hutang, dan reksadana. Masing-masing memiliki ciri. Yang pertama, saham. Saham memiliki ciri yang pertama adalah terdapat 938 perusahaan tercatat. Yang kedua, bersifat kepemilikan. Yang ketiga, dikelola secara pribadi. Yang keempat, dapat diperjualbelikan. Kelima, potensi keuntungan tinggi. Keenam, pembelian minimal 1 lot sampai 100 lembar. Sedangkan surat hutang memiliki ciri-ciri pertama, pemerintah atau korporasi. Yang kedua, rating sebagai acuan. Yang ketiga, tenor panjang atau jangka waktu yang panjang. Yang keempat, published return atau publikasi kembali. Yang terakhir adalah fixed income atau pendapatan tetap. Selanjutnya ada reksadana dengan ciri-ciri antara lain satu, underlying saham, obligasi, dan pasar uang. Yang kedua, dikelola oleh manajer investasi. Yang ketiga, ada di marketplace. Yang keempat, bisa dijual anytime atau harian untuk reksadana. Yang selanjutnya, potensi keuntungan sedang.
Yang selanjutnya bisa dimulai dengan Rp10.000 dan yang terakhir adalah diversifikasi investasi. Sekian dan terima kasih.